Maka kalau engkau seringkali lelah dalam pelayanan, karena mungkin kau tidak mendapat sukacita, aku sudah ikut pelayanan tapi kok saya tidak merasa penuh. Malah ada banyak perpecahan dalam komunitas pelayananku, padahal kita ini pelayanan gereja nih. Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Sabtu 24 Februari 2024 bersama Romo Albertus Joni SCJ dari Lampung. Selamat mendengarkan. Sahabat dari Fresh Juice yang diberkati Tuhan, salam Fresh Juice. Saya Romo Albertus Joni SCJ dari komunitas SMA Yosudarso Metro, Keuskupan Tanjung Karang, Lampung. Saya mengundangmu untuk hari ini sejenak masuk ke wilayah sabda Allah yang menyegarkan, yang menghidupkan. Masuklah dalam keheningan batin dan minta rahmat Roh Kudus agar Allah memberimu inspirasi dan semangat menimba sukacita dari kabar gembira dari Injil yang akan dibacakan. Hari ini 24 Februari 2024. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 5 ayat 43 sampai 48. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada para muridnya, "Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Sebab Ia membuat mataharinya terbit bagi orang yang jahat dan bagi orang yang baik pula. Hujan pun diturunkannya bagi orang yang benar dan juga orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sebagaimana Bapamu yang di surga sempurna adanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Daily Fresh Juice yang diberkati Tuhan, salam Fresh Juice. Suatu hari, saya yang adalah imam muda tahun pertama Tabisan, bertugas di pedalaman hutan-hutan Sumatera, dan Romo merasa sangat bahagia karena setiap kali berkendara, berjam-jam dengan motor, akhirnya disambut dengan umat. Setelah Ekaristi, biasanya kami akan makan besar bersama semua umat yang hadir. Dan saya akan makan dengan sangat banyak. Suatu kali, dalam perjalanan misa keliling itu, Romo makan terlalu banyak, dan saya sakit perut, ingin ke belakang. Saya mengatakan pada si tuan rumah, "Bapak, saya diantar ke WC ya, WC-nya di mana?" Tapi ternyata alih-alih ke kamar mandi, saya malah dibawa ke kebun-kebun. Saya pikir WC-nya mungkin ada di luar rumah yang terpisah. Dan saya berjalan 3 menit, kok belum sampai 5 menit. Oh, agak jauh. 10 menit. Aduh, sudah di ujung tanduk. Dan sampailah Romo di tengah-tengah perkebunan yang tidak ada siapapun di sana. Dan saya diberi cangkul kecil. You know what I mean? Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan dengan cangkul kecil itu. Saya tanya, "Pak, saya mau ke WC, kok saya disuruh mencangkul?" Dengan begitu polosnya. Sampai saat Bapak itu tersenyum, tersipu-sipu, "Romo, ini tempatnya, Romo, ini WC-nya. Saya galikan, Romo, ya, lubangnya." Alamak.
Jadi di tengah hutan dengan dedaunan saya membersihkan kotoran. Kenapa Romo cerita ini? Karena persis setelahnya saya tidak berani makan banyak lagi. Saya trauma. Jangan-jangan nanti saya harus pergi ke kebun-kebun lagi, diberi cangkul yang kecil. Mengapa Romo cerita ini, teman-teman? Seru sekali melayani itu. Melayani itu apabila dilakukan dengan ketulusan hati, kita akan sungguh menemukan kesempurnaan yang Yesus katakan dalam Injil hari ini. Kesempurnaan bukanlah tentang tidak ada cacat atau tidak ada salah. Kesempurnaan seperti Bapa adalah tentang sukacita memberi dengan tulus. Tentang kemurahan hati yang dengan ikhlas dibagikan. Dan itulah yang menjadi ciri khas iman Kristiani, bukan? Kemurahan hati. Kalau Yesus hari ini bersabda dalam Injil, hendaklah engkau sempurna seperti Bapamu di surga sempurna, itu bukan tentang situasi atau kondisi tanpa cacat, itu bukan tentang situasi tanpa halangan, no. Menjadi sempurna seperti Bapa adalah tentang Bapa yang memberi hujan dan sinar matahari bagi yang berdosa dan yang tidak berdosa. Dia mengasihi tanpa transaksi, dia mengasihi tanpa harap kembali. Itulah kesempurnaan. Maka kalau engkau seringkali lelah dalam pelayanan, karena mungkin kau tidak mendapat sukacita, aku sudah ikut pelayanan tapi kok saya tidak merasa penuh. Malah ada banyak perpecahan dalam komunitas pelayananku, padahal kita ini pelayanan gereja nih. Kita saling menggosipkan satu sama lain, kita saling iri dengan pencapaian satu dengan yang lain. Dan kalau kita mengandalkan pengalaman sukacita saja sebagai ukuran untuk melayani, jangan-jangan kita tidak cukup bermurah hati. Jangan-jangan kita tidak cukup punya hati Bapa. Maka teman-teman yang diberkati Tuhan, Romo ingatkan padamu, apabila engkau hendak sempurna, be merciful. Milikilah hati yang berwelas asih. Milikilah hati yang lentur pada kecacatan orang lain, pada apa yang menjadi kekurangan dirimu bahkan. Berbelas kasihlah, karena Allah belum selesai membentuk engkau. Karena cinta Allah tidak tergantikan untuk apapun juga. Maka teman-temanku yang diberkati Tuhan, semoga aku dan kau belajar berbelas kasih, belajar memberi tanpa harap kembali. Belajar mengerti apa artinya kesempurnaan Kristiani itu. Ada kalanya dalam hidup teman-teman bahwa engkau akan diminta untuk menggali lubang kecil itu. Lubang yang mungkin kamu sendiri tidak bisa puas. Lubang yang membuatmu protes dengan hidup. Atau bahkan lubang yang membuatmu memberontak. Kok begini sih? Aku sudah capek-capek melayani, kok begini sih? Aku sudah capek-capek mencintai pasanganku, tapi kok begini sih? Ingat, cinta pada level yang paling tinggi bukanlah soal romantisme dan rasa perasaan. Cinta di level yang paling tinggi adalah soal komitmen. Dan itu sebabnya Tuhan Yesus ketika dia dipaku di kayu salib, dia katakan, Eloi, Eloi, lama sabatani. Bahkan ketika dia merasa ditinggalkan oleh Bapa Surgawi, Tuhan Yesus memilih untuk terus berada di salib. Dia Allah yang Maha Agung, bukan? Kalau dia mau, dia tinggal petik jari lalu dia akan turun dari salib dalam kekeringan batinnya. Tapi dia tidak lakukan itu. Dalam teriakan, Bapa, Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus setia di sana. Semoga pelajaran ini membuat kita bersiap untuk menghadapi lubang-lubang kecil dalam hidup kita. Saya Romo Albertus Joni SCY, memberkatimu sahabatku, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan sayang padamu, jangan lupakan itu. Ciao. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Sabtu 24 Februari 2024.
Terima kasih kepada Romo Albertus Joni untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.